bersama kami di Ngobrol Pagi. Wah, mantap. Mantap. Oke, nah seperti tadi yang Uli sudah menjanjikan, kita kali ini akan langsung masuk ke sesi ngobrol-ngobrol. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tentu saja bisa memberikan kita inspirasi ya. Kali ini kita akan berbicara mengenai free barrier tourism. Iya, betul. Apa itu artinya? Nah, itu kan kita tanyakan, tapi sebelumnya kami akan menayangkan sebuah tayangan mengenai minimnya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Ini dia informasinya. Penyandang disabilitas mengadakan acara jalan-jalan ke Kota Tua menggunakan Transjakarta. Tujuan kegiatan ini untuk mengedukasikan bahwa penyandang disabilitas juga bisa menggunakan fasilitas umum seperti warga lainnya dan tanpa hambatan. Masyarakat, mengedukasi penyandang disabilitas, mengedukasi pemerintah, juga mengedukasi keluarga, juga edukasinya bahwa penyandang disabilitas itu ada di antara kita. Dan kita untuk penyandang disabilitasnya juga adalah supaya kita lebih diakui lagi. Penyandang disabilitas ini memulai perjalanannya mulai dari halte Tosari menuju ke Kota Tua dengan menggunakan bus Transjakarta. Namun dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah sulitnya kursi roda masuk ke dalam koridor dan sempitnya akses jalan menuju koridor. Pihak Transjakarta terlihat tidak siap melayani penumpang difabel. Hal itu dilihat dari kurangnya fasilitas dan akses untuk penyandang disabilitas. Dari trotoar biasa ke ke jembatan busway itu satu tetap belum ada guiding block sampai sekarang untuk teman-teman tunanetra. Terus kemudian ketika di bisnya juga informasi yang bersuaranya itu mati. Terus running text-nya juga tadi kalau menurut teman saya juga nggak nyala. Tapi setidaknya petugas harus siap ketika ada penumpang siapapun itu yang menggunakan kursi roda dan membutuhkan lift, itu harus siap, bukan dalam keadaan kemudian mati gitu. Kemudian semua petugas Transjakarta nggak bisa harus naik lewat lift. Penyandang disabilitas merasa tidak puas atas fasilitas yang dimiliki Transjakarta karena menurut mereka pemerintah belum memperhatikan fasilitas umum bagi kaum difabel. Naik tangga pakai jalan. Ya, pemirsa, sekarang kita sudah bergabung di studio ini mau ngobrol-ngobrol lanjut lagi bersama dengan Teh Cucu dan juga Bu Endang. Selamat pagi, Teh, Ibu. Apa kabar hari ini? Itu tadi acaranya kan kemarin ya, Teh ya? Iya. Tadi Teh kelihatan sedikit emosional. Apa yang terjadi sih memangnya? Yang terjadi kemarin tuh kami jalan-jalan kan Iya. dari Tosari kemudian ke Kota Tua, Iya. turun di halte stasiun Kota Tua itu sebenarnya lift sudah ada. Lift sudah ada. Lift sudah ada, tetapi alasannya lift itu mati. Dan ketika ditanya lift mati itu karena untuk membatasi biaya pengeluaran keseharian. Itu yang membuat kita sangat marah sekali. Jadi liftnya ada, tapi Liftnya dia ada. dinyalakan karena mau berhemat Karena gitu mau ya? berhemat. Jadi buat Iya, apa nih? gitu. Iya. Terus kemudian yang membuat marah sekali, mereka menawarkan dari petugas Transjakarta itu menawarkan melalui pintu darurat. Kami pikir pintu darurat itu yang sudah well settled gitu ya. Ternyata kita harus naik bisnya lagi, kemudian harus keluar dari pintu yang samping drivernya itu, samping supirnya, dan harus loncat dari bis, nyebrang. Kemudian sebelumnya juga mereka mengusulkan ibu diangkat dulu, kursi rodanya dilipat. Gitu, itu kan sangat tidak manusiawi. Kemudian mereka sudah melanggar peraturan dan mereka sudah mempertaruhkan nyawa kami. Gitu. Betul. Itu yang membuat kami sangat marah sekali kemarin. Teh, kita mau ke barrier free tourism dulu sebelum nanti ke Bu Endang juga gitu ya. Barrier free tourism ini apa sih, Teh? Kalau barrier free tourism itu sebuah kegiatan yang diinisiasi 1 tahun lalu. Kemarin itu tepat 1 tahun kita melaksanakan ya. Dan inisiasinya berawal dari keprihatinan kami para penyandang disabilitas akan aksesibilitas atau infrastruktur yang ada di Jakarta maupun di Indonesia yang masih sangat-sangat minim, belum ada perubahan. Meskipun konvensi CRPD itu sudah di konvensi perlindungan hak penyandang disabilitas sudah diratifikasi 2011 yang lalu, tapi masih belum ada perubahan. Kemudian juga
Selain itu, kami juga ingin mengedukasi masyarakat secara umum tentang keberadaan penyandang disabilitas, bahwa kami ada, kami punya hak untuk menikmati hidup, kami punya hak untuk juga berproduktif dan memberikan sumbangsih, berinvestasi pada negara. Oke. Nah, kenapa sih sampai akhirnya bisa tercetus untuk berpikir, kita bikin ini yuk, kegiatan ini, barrier free tourism ini tadi, kenapa tuh? Ya, karena sebenarnya yang dilakukan advokasi ini oleh teman-teman, oleh semua pihak, terutama penyandang disabilitas itu sudah banyak melalui workshop, seminar, berbagai proyek, itu sudah sangat banyak. Tetapi ketika proyek selesai, sudah selesai gitu. Nah, kami berangkat bahwa oke, kita harus melakukan sesuatu, edukasi yang swadaya, tidak dikotakan dengan proyek. Ini terbuka, cair, siapapun boleh ikut karena ini edukasinya untuk siapapun. Tidak hanya untuk penyandang disabilitas, tapi keluarganya, masyarakat, mahasiswa, media, siapapun, pemerintah, ayo boleh bergabung gitu boleh ya? bergabung. Ketika bergabung itu kita lepas dulu topi masing-masing gitu, bendera masing-masing kita lepas dulu, kita sama-sama untuk mengedukasi. Oke. Jadi saya beralih ke Bu Endang. Bu Endang, Habibie apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia sehat dan bahagia ya. Beberapa bulan yang lalu di acara Ngobrol Pagi, lagi lihat di tayangan, kalau Habibie juga ikutan di acara kita ini. Kita selalu mendukung kegiatan. Gimana komentarnya Habibie dengan acara yang berlangsung? Dia sangat menikmati karena ini banyak hal yang bisa dipetik ya, terutama hal-hal yang positif buat si penyandang disabilitas, buat masyarakat pada umumnya, orang tua disabilitas pada khususnya, dan ya petugas-petugas yang berkaitan dengan transportasi, dengan ya segala sesuatu, mobilitas buat komunitas kami, buat masyarakat disabel. Nah, ini banyak hal yang masih bolong-bolong ya Bu ya, di mana-mana gitu ya, maksudnya kayak yang harusnya disediakan ramp atau jadinya supaya penyandang disabilitas bisa mandiri itu agak sulit terakomodir kan, kalau di luar negeri udah banyak yang rapi gitu ya. Oke. Bu Endang, kalau buat orang tua itu banyak anak yang nggak boleh sulit gitu buat keluar gitu ya. Itu memang terjadi sebuah kekesalan tersendiri nggak sih Bu? Karena fasilitasnya kurang lengkap. Ya, ada kekesalan, tapi kan kita tidak bisa protes demikian ya. Banyak yang perlu diberikan kesadaran bagaimana pengelola transportasi dan orang tua sendiri. Orang tua dari disabilitas sendiri itu juga perlu diberi kesadaran bahwa jangan sungkan-sungkan membawa anaknya menggunakan fasilitas umum. Jangan malu membawa anaknya bersosialisasi di masyarakat luas, karena biar masyarakat juga tahu bahwa kami ada dan kami juga punya hak untuk bersosialisasi, untuk menikmati fasilitas yang mestinya itu disediakan oleh pihak pemerintah. Baik. Oke. Nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Endang dan juga Teh Cucu di sini. Kami akan segera kembali, pemirsa, tetap bersama kami di Ngobrol Pagi. Gerakan tubuhmu gitu, saat ngobrol pagi gitu ya. Nggak gitu, kayak ayo masih di ngobrol pagi. Masih di Ngobrol Pagi. Udah malu nih ada Teh Cucu sama Ibu di sini ngerjain mulu. Teh, boleh nggak sih? Kalau banyak gerak itu enteng jodoh tahu. Enteng jodoh. Oke, kalau gitu saya bertanya sambil ini. Teh, kemarin pas jalan-jalan bareng sama teman-teman terakhir yang kegiatan yang Teteh tadi sempat marah-marah, itu jalurnya kemana aja sih? Kemarin itu pas Car Free Day kan ya? Iya, pas Car Free Day. Jadi kami memulai di Sudirman, di sekitar Tosari di situ. Biasa meeting point ketika sebelum memulai, kami biasanya memberikan briefing, perkenalan sedikit tentang isu disabilitas, kemudian bagaimana cara berinteraksi, lalu bagaimana cara apabila Anda akan menawarkan bantuan pada briefing seseorang. buat siapa Teh?
Untuk peserta semua. Pesertanya. Iya, semua peserta karena kadang-kadang masyarakat juga masih banyak yang tidak tahu cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Betul. Ya. Jadi begitu ketemu mereka bingung harus bagaimana, takut salah gitu kan, itu seringkali perasaan yang muncul gitu ya. Betul. Jadi seringkali kan ketika membantu kalau tidak bertanya dulu kemudian menjadi salah kan. Yang tadinya niat baik menjadi miskomunikasi. Jadi biasanya kami perkenalkan seperti itu. Jadi untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang pertama adalah ditanya dulu. Intinya adalah komunikasi harus terjalin. Kemudian misalnya spesifik untuk ketika ngobrol dengan pengguna kursi roda, usahakan untuk satu level. Iya, satu level tatapan mata gitu. Jadi tidak kemudian berdiri memaksakan seperti ini. Pegel ya, Teh? Iya, pegel, sakit nanti tenggor ininya gitu, lehernya. Mas, turun dikit dong. Iya, kemudian untuk tunanetra juga kan ketika perkenalan disentuh belakang tangannya sambil menyebutkan nama, menyapa dan menyebutkan nama. Ini penting ya, jadi maksudnya kampanye agar masyarakat luas juga mengerti caranya berinteraksi seperti apa. Ini kan karena soal pengetahuan ya, Teh, karena kita tak kenal maka tak sayang, tidak tahu gitu. Karena kebanyakan dari kita juga menganggap seperti ini loh, teman-teman yang disabilitas itu selalu membutuhkan bantuan. Padahal teman-teman ini juga bisa mandiri. Belum tentu ya. Belum tentu. Dan ketika membutuhkan bantuan pun kan harusnya tunggu instruksi dulu gitu. Misalnya cara mendorong atau mengangkat kursi roda seperti tadi saya masuk sini, itu bagaimana cara mengangkatnya, ditunggu dulu, artinya dengar instruksinya gitu. Seperti kemarin juga ketika kami kesulitan karena lift mati di halte Kota Tua itu, Bapak kepada petugas Transjakarta, Bapak dengarkan aja instruksi kami gitu. Kami insya Allah aman gitu selama Bapak percaya, dan kami juga akan percaya sama Bapak gitu. Bagaimana cara mengangkat kami ketika harus naik tangga yang setinggi itu. Gitu. Kalau misalnya kita berbicara mengenai fasilitas untuk teman-teman yang penyandang disabilitas untuk di Jakarta sendiri, sejauh ini Teteh melihatnya bagaimana? Walaupun kita masyarakat umum tahu ya. Itu yang buat tunanetra aja sempat waktu itu ada wawancara saya melihat di TV, kamu tahu nggak artinya itu apa tuh jalan kayak gini? Oh nggak tahu ya, dibikin aja ininya lantainya beda. Ya, kalau di Indonesia khususnya di Jakarta yang kota besar harusnya menjadi contoh gitu ya. Itu masih sangat-sangat jauh dari aksesibel. Kita tidak hanya berbicara persoalan rem, tapi juga guiding blocks, kemudian bagaimana informasi itu jelas dalam hal running text. Guiding blocks itu apa tuh? Guiding blocks itu ini petunjuk tadi, petunjuk untuk tunanetra yang warna kuning biasanya ada grindil-grindil gitu. Nah, itu seringkali penggunaannya salah, seperti hiasan. Gitu ya. Harusnya kan itu benar-benar petunjuk ke arah mana. Ini sering ada yang kemudian guiding block itu berujung di misalnya kali gitu kan, itu bisa kejebur ke situ. Kacau banget ya. Enggak belok gitu tapi bablas. Iya betul, di kota mana, di Salatiga bahkan dipakai untuk hiasan trotoar gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi ini hal-hal yang menjadi catatan juga ya. Kalau Bu Endang sendiri mungkin ada nggak kota-kota atau negara di mana Bu Endang merasa wah ini oke banget deh? Saya merasa yang kota yang familiar dengan disable itu Solo. Solo ya? Iya, itu kita nyaman sekali jalan-jalan di sekitar Jalan Slamet Riyadi dan lingkungan sana itu kita enjoy tanpa kendaraan ini, kita bisa dengan ngayuh kursi roda atau apa, dan memang ini sekali nyaman. Nyaman ya? Terus mall-mallnya juga sudah. Wah, mudah-mudahan dengan gubernur yang baru Jakarta juga tidak kalah dengan Solo harapan nanti ya. Saya begitulah, iya kan? Karena itu diterapkan di Solo sudah bagus, dan memang orang-orang tua disabel juga di sana itu solid begitu ya. Solid ya. Nah, ini kita, maaf Ibu saya potong sedikit, ini kita juga di layar pemirsa Anda bisa melihat ini ada beberapa seperti ini adalah contoh. Ibu bisa menceritakan mungkin Bu dari foto ini Bu Endang kegunaannya bagi teman-teman petunjuk ini? Ya, itu tanda kursi roda itu sebetulnya lambang untuk semua jenis kecacatan bisa menggunakan fasilitas itu. Jadi mewakili dari semua jenis disabilitas. Nah, petunjuk menuju lift tadi ternyata liftnya itu malah dipalang. Ini yang kemarin ya? Liftnya dipalang begini nih? Iya. Waduh, jelek banget ya. Jadi palangnya pun jelek. Palangnya pun kurang keren ya. Iya. Petunjuknya tidak tidak menunjukkan etika yang
inilah ya. Terus akhirnya sebelahnya ada tangga itu. Akhirnya mana tangganya? Mereka juga mungkin kaget kali ya kemarin tiba-tiba rame gitu kan, nggak siap. Kalau kayak gitu reaksinya gimana sih Teh? Reaksinya kan mereka nggak tahu bukan anak-anak. Petugas itu biasanya mereka ikut balik komplain. Ibu kok nggak ngasih tahu? Saya bilang kami kan punya hak kapanpun menggunakan, nggak hanya saat ini rame-rame. Setiap hari kalau kami mau sekolah, mau bekerja, masa harus setiap hari laporan? Ya Anda ini dong fasilitas yang sudah ada itu harus berfungsi secara benar. Petugas agak panik juga kali ya Teh. Panik, kemarin tuh panik sekali. Itu dari pemerintah ada yang menemani atau gimana sih di acara kemarin? Oh ada, dari Kemensos. Kementerian Sosial. Gimana reaksinya dari orang Kemensos? Kementerian Sosial juga akhirnya merasakan sendiri. Iya, bagaimana kesulitannya, bagaimana tidak aksesibelnya fasilitas di Jakarta ini. Sebenarnya BFT kemarin itu kami sangat mengharapkan Gubernur Jakarta ikut. Ketika surat undangan, audiensi sudah mulai, tapi audiensi juga hanya diterima oleh staf kesejahteraan sosial. Karena lagi-lagi mindset pemerintah ketika bicara isu disabilitas itu kemudian larinya ke dinas sosial. Padahal ketika kita bicara BFT, ini yang paling penting adalah transportasi, dinas perhubungan, kemudian dinas tata kota. Itu yang paling penting. Ini bukan persoalan dinas sosial. Gitu. Mudah-mudahan sih segera bisa ketemu audiensi, jadi bisa disampaikan gitu ya. Tapi peristiwa kemarin ada hikmahnya juga ya, karena dari Kemensos ikut, jadi dari pihak pemerintah paling nggak bisa ngelihat sendiri, ngerasain sendiri kan. Kalau orang ngerasain, ikut ngerasain biasanya lebih ada gerakannya gitu ya. Ini ada harapan ke depannya mungkin dari Bu Endang dulu, silakan. Ya harapan ke depannya kita itu ingin membangun masyarakat inklusif ya. Jadi masyarakat yang care dan share ya, memberikan perhatian kepada para disabel supaya disabel sendiri punya kenyamanan dalam bersosialisasi, dalam bermobilisasi di lingkungan. Jadi lebih gampang ya Bu ya. Untuk Jakarta saja sudah betapa minimal sulitnya. Buat percontohan lah Jakarta. Ya, apalagi untuk daerah lain. Begitu harapan kita. Ya ini terutama menyangkut kebijakan pemerintah. Kita tidak bisa berbuat per kelompok atau individu. Tanggung jawab pemerintah, apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 itu implementasinya harus sudah siap untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan cepat terwujud ya. Bu Endang terima kasih Teh. Mudah-mudahan tercapai ya, audiensinya bisa ketemu, bisa diobrolin, mudah-mudahan bisa berdampak besar dan cepat gitu ya. Terima kasih lo sudah hadir bersama dengan kami Teh, Ibu terima kasih. Kita harus jeda dulu pemirsa. Terima kasih atas obrolan tadi menyenangkan sekali. Kami akan segera kembali tetap bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi.